Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar, guru itu seniman tingkat tinggi. Membaca buku Mas Asril seperti menyaksikan sebuah pertunjukan seni yang tidak pernah membosankan. Saya setuju dengan analogi penulis bahwa guru mengajar dalam kelas itu seperti penyanyi rock yang sedang bernyanyi menyihir penontonnya. Analogi ini keren dan menyindir guru yang membosankan, yang tidak dihiraukan oleh siswanya saat mengajar. Saya pernah menonton secara langsung pertunjukan kantata takwa dengan penyanyi Iwan Fals dan Saung Jabo di Gelora Bung Karno pada tahun 1991. Jujur, seperti dalam buku ini saya ikut bernyanyi dengan gembira, ikut melambai-lambaikan tangan dan mengenakan kain penutup kepala seperti penyanyinya Iwan Fals. Semua penonton seakan terhipnotis, bahkan ingin menjadi seperti sang penyanyi. Pertanyaan besarnya, kenapa itu bisa terjadi di panggung pertunjukan musik, tetapi susah terjadi di dalam kelas? Bukankah seorang guru saat mengajar mempunyai penonton juga, yaitu para siswanya? Menurut saya, ada beberapa persamaan antara seorang penyanyi di atas panggung dan guru di depan kelas. Pertama, kita lihat dulu dari sisi audiens. Penonton pertunjukan musik berangkat dari rumah memang sudah dengan niat untuk menonton. Niat menonton ini dapat bersumber dari beberapa hal, yaitu karena yang akan tampil adalah seorang idola, karena penasaran ada lagu baru atau ingin mengenal penyanyi dan lagunya yang belum pernah dilihat dan didengarnya. Intinya, ada unsur niat atau kemampuan untuk hadir. Lalu, bagaimana dengan sebuah kelas? Apakah para siswa mempunyai landasan niat dalam belajar? Secara psikologis, setiap manusia itu adalah makhluk pembelajar, termasuk para siswa yang ada di dalam kelas. Mereka semua sebenarnya siap untuk belajar. Mereka mempunyai niat untuk belajar. Persis seperti penonton dalam pertunjukan musik. Masalah yang terjadi, niat belajar itu perlahan musnah karena banyak hal. Kedua, dari sisi materi ajar. Materi yang disajikan di ruang kelas sungguh tidak menarik siswanya. Ibarat lagu, irama dan liriknya sangat membosankan, tidak enak didengar. Penyebab sebuah materi yang diajarkan oleh guru tidak semenarik antara lain, materi tersebut bukan kebutuhan siswanya. Atau siswa belum merasa membutuhkan materi tersebut. Pertanyaan yang sering muncul di kepala siswanya adalah, untuk apa aku belajar materi ini? Materi menjadi tidak menarik ketika guru gagal menarik hubungan antara materi dan manfaatnya dalam kehidupan ini. Ketiga, dari sisi kemampuan pedagogis guru. Cara mengajar yang tidak menyenangkan menjadi penyebab utamanya, sehingga guru tidak sampai masuk dalam kategori idola siswa. Seperti penyanyi rock yang berhasil menjadi idola penggemarnya, mestinya guru harus berusaha menjadi idola semua siswanya. Guru harus menjadi inspirasi bagi siswanya. Mulai dari penampilannya, suaranya, sampai caranya membuat semua siswa terperangah dan melongo terkesima mengikuti materi pelajaran. Keempat, dari sisi keberhasilan belajar. Guru mestinya mampu memberi garansi bahwa belajar itu mudah, menyenangkan, dan pasti berhasil. Guru juga harus memberi apresiasi kepada siswanya. Menjalin hubungan yang harmonis merupakan hal terpenting dalam keberhasilan belajar. Siswa memahami semua ilmu jika guru menyampaikannya dalam kondisi yang tepat, tidak tegang, tetapi mempunyai pola tahapan yang jelas.
Pola tahapan akan membuat siswa penasaran untuk mengikuti, memahami sampai yakin bahwa mereka berhasil dalam belajar. Dengan memperhatikan 4 hal penting di atas, yaitu niat, belajar, materi yang menarik, strategi mengajar yang kreatif, dan jaminan keberhasilan belajar, saya mendefinisikan guru adalah seniman tingkat tinggi. Jika terpaksa dibandingkan dengan penyanyi rock, guru mempunyai level yang lebih tinggi. Ketika selesai menyanyi dan panggung mulai dibersihkan, penyanyi rock tidak mempunyai tanggungan apapun kepada penggemarnya. Sebaliknya, bagi seorang guru, setelah kelas bubar, ada sejuta hal yang harus selalu terkait antara ilmu, guru, dan siswanya. Bayangkan, kemampuan siswa untuk selalu bersikap baik, mempunyai daya pikir yang kritis dan kreatif, juga kesempatan untuk berkarya secara terus-menerus terkait dengan setiap pembelajaran di kelas. Hal inilah yang tidak dipunyai antara penyanyi rock dan para penggemarnya yang menonton. Saya dapat membayangkan betapa bahagia semua siswa jika semua guru di Indonesia mempunyai kemampuan menggelar pertunjukan dan mengorkestra pembelajaran dalam kelas menjadi menarik. Semua materi mampu dikemas menjadi kebutuhan siswanya. Cara mengajar yang kreatif membuat siswa selalu menunggu strategi-strategi yang baru dari gurunya. Kalau sudah begitu, semua siswa pasti memiliki niat belajar setiap harinya. Mereka pun merasa bahagia sebab yakin akan berhasil dalam belajar. Menyatukan semua unsur itu dalam sebuah sajian orkestra memang tidak mudah karena pekerjaan guru memang pekerjaan spesial, pekerjaan seniman tingkat tinggi. Guru harus terus belajar. Saya berharap buku ini dibaca oleh semua orang yang mengatakan dirinya adalah seorang guru. Ketika semangat belajar mulai menurun, loyo, baca buku ini. Insya Allah, semangat belajar dan mengajar akan selalu tercipta. Selamat membaca, meresapi, dan mempraktikkan. Pengantar oleh Munib Khatib, penulis bestseller Gurunya Manusia dan Kelasnya Manusia.